Halo, shalom buat kalian semua. Puji Tuhan, kembali lagi dengan channel saya Budiman Saputra. Terima kasih buat teman-teman yang tetap terus setia menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam video kali ini saya ingin membahas tentang apakah keselamatan itu anugerah dari Tuhan atau perbuatan baik. Karena memang ada satu kelompok mengatakan bahwa keselamatan itu menyangkut dari perbuatan baik, amal kebaikan kita boleh selamat. Dan juga ada yang berpendapat bahwa keselamatan itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Nah, untuk itu teman-teman tonton terus video ini supaya kita sama-sama belajar untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bagi teman-teman yang suka, silahkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita langsung saja menonton videonya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang keselamatan itu adalah anugerah Allah atau perbuatan baik. Oke, ketika kita melihat di dalam Alkitab kita di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai 7, di mana firman Tuhan di sini menjelaskan tentang Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dari kutipan ini, ayat tersebut benar bahwa hidup kekal ya atau keselamatan itu diperoleh dengan ketekunan, dengan berperbuatan baik ya di situ. Jadi firman Tuhan juga mengatakan demikian, bahwa dengan segala perbuatan baik kita itu akan diperhitungkan. Tuhan akan melihat seperti itu, dan Tuhan akan memberikan keselamatan melalui perbuatan baik ini. Sangat jelas dikatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, itu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik ya, mencari kemuliaan Tuhan. Namun kita juga harus perlu memahami bagaimana di dalam Roma pasal 3 ayat 10 ya, di sini dikatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi teman-teman semua boleh membuka di Alkitabnya di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, kemudian di ayat 23. Nah, jika kita melihat kalau demikian bahwa tidak ada yang berbuat baik di dalam Roma mencatat ini ya, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Bagaimanakah orang bisa selamat dalam ketekunan untuk berbuat baik ya? Jadi kita perlu memahami bahwa tidak ada seorang pun yang baik ya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia semuanya telah berdosa ya. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri ya, karena kita pasti akan melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, bahwa keselamatan itu jika kita memperolehnya dengan perbuatan baik, saya katakan mungkin kita akan sangat kesulitan ya, karena kita walaupun kita berbuat baik seperti apapun ya, kita tidak akan mungkin untuk meraih keselamatan itu. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah ya. Kemudian kalau keselamatan tidak dapat diperoleh dengan perbuatan baik, nah bagaimanakah seharusnya seorang itu beroleh keselamatan atau hidup kekal? Ini yang menjadi suatu hal yang ingin kita perbincangkan bersama-sama ya. Kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, bahwa keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada kaitannya dengan
perbuatan baik kita, tetapi keselamatan itu hanyalah penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita selain melalui darah penebusan itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tahu di dalam perjanjian lama ya, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah itu membutuhkan korban darah anak lembu tambun atau anak domba jantan seperti itu. Hal itu dibuat menjadi korban bakaran dan mempersembahkan kepada Allah, itu yang akan memperdamaikan manusia dengan Allah atau menghapus dosa. Itu dalam konteks dalam perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru sudah digenapi melalui kematian Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan namanya korban bakaran untuk memperoleh keselamatan ya, tetapi kita sudah ditebus, sudah dibayar melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Otomatis keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada lagi sesuatu hal yang kita membanggakan dengan melalui perbuatan baik kita, tetapi kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala perkara itu semuanya berasal dari Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya juga kita mau belajar bagaimana bahwa jaminan keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus ya. Jadi ketika seorang mengakui atau menerima atau percaya bahwa keselamatan itu hanyalah oleh anugerah Allah semata ya, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka secara otomatis ketika hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya pasti akan tergenapi. Yaitu salah satunya adalah hidup kekal ya. Jadi ketika orang yang melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan menjadi berkat dan orang itu akan menjadi partnernya Tuhan yang luar biasa dan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dan untuk jaminan hidup kekal itu sudah tidak diragukan lagi karena dia sudah melakukan setiap perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Jadi kesimpulannya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha kita manusia. Memang di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa tetap kerjakanlah keselamatanmu ya, tetapi kita sebagai manusia juga ketika kita sudah diberikan keselamatan itu otomatis kita harus menjaganya. Kita harus memelihara keselamatan itu dengan apa? Dengan melakukan segala perintah Tuhan. Untuk apa? Kita sudah diberikan keselamatan tetapi kita tidak melakukan setiap perintah Tuhan ya. Kita tidak melakukan setiap kehendak Tuhan. Oke, puji Tuhan. Bagi teman-teman semua dimanapun berada yang masih bingung atau menambahkan satu pendapat yang lain, silakan untuk isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.